Halo teman-teman, kali ini kita akan mencari daun so, tapi sayangnya daun so-nya itu ada di bawah pohon duren. Karena biar aman, kita mau pakai helm pas cari daun so-nya. Ini dia daun so atau daun muda dari pohon melinjo. Kita ambil bagian yang muda aja, yang bagian ujung-ujung dan masih berwarna hijau muda. Ini dari beberapa pohon ya yang kita ambil. Selain pohon di kebun sendiri, kita juga ambil punya tetangga, tapi sudah dapat izin ya. Karena kalau di kampung itu sangat-sangat berhidup sosialnya itu bagus sekali, kita bisa minta sayuran ke tetangga. Seperti itu, ini banyak sekali teman-teman. Selain ada so, kita juga akan manen sendiri atau metik sendiri kelapanya yang akan kita parut karena kita mau buat botok so. Selain itu di kebun depan kita juga akan mencari daun pisang nanti untuk membungkus botok daun sonya. Alhamdulillah banget ya punya bapak mertua yang telaten sekali mau nyariin mantunya daun pisang juga kelapa. Oke, lanjut ke untuk step membuat botok so ala mertua. Ini kita akan pisahkan daun so dengan tangkainya, semuanya jadi satu baskom seperti ini. Kemudian kita juga akan memisahkan atau mengambil kelapa mudanya ini dari batoknya ya. Ini enggak ada pangot, kita pakai pisau, pakai alat seadanya aja. Kemudian untuk daun pisangnya itu juga akan kita potong kotak sesuai dengan kebutuhan aja, jadi tidak terlalu besar, ini sedang aja nanti untuk membungkus botoknya. Kalau sudah, kita akan cuci daun so, kemudian daun pisang serta kelapa mudanya. Kalau daun sonya sudah kita cuci, kita akan potek-potek, kita akan potong-potong. Kata mertua jangan gunakan pisau, cukup seperti ini aja. Katanya sih biar teksturnya itu tidak getas, tidak kenceng atau apalah istilahnya, saya juga bingung. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, percabean, dan resepnya kata mertua biar sedap kita tambahkan cabai hijau. Kita juga tambahkan terasi serta tempe semangit. Tempe semangit itu adalah tempe yang mau busuk itu. Kemudian tadi kita lupa ya masukin garam serta penyedapnya. Kita masukin sedikit aja, tapi kalau suka asin bisa ditambah ya jumlah garamnya. Kita haluskan. Setelah halus kita akan sisihkan bumbunya dan kita akan parut kelapanya di atas cobek ini sekalian. Kita parut kelapanya. Kalau botok yang lain biasanya kelapanya banyak, tapi kalau ala mertua botoknya ini minim kelapa parut. Kalau sudah, kita akan campur kelapa parutnya dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu serta kelapa parutnya, kita akan campur dengan daun so yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Kita akan aduk daun sonya dengan campuran kelapa serta bumbu sampai dengan benar-benar merata ya. Jadi meskipun sedikit, kalau campurannya merata nanti bumbunya juga akan merata. Kunci sedapnya ini adalah dengan penambahan pete, teman-teman. Pete di sini kita gunakan agak banyak karena kebetulan keluarga demen pete. Bisa juga dicampur dengan melanding atau landing seperti itu untuk tambahan kalau memang ada. Karena nggak ada ini nggak kita tambah melanding. Kita cukup pakai so dan juga pete aja. Tidak perlu salfok tadi ngaduknya, nggak pakai sarung tangan ya. Kata orang Jawa sih lebih sedap kalau bau tangan seperti itu. Dan pastikan tangan kita sudah bersih, kuku juga tidak dicat, kemudian juga tidak panjang juga kukunya ya. Ini langkahnya selanjutnya adalah dengan membungkus campuran
daun so dan aneka bumbu-bumbu pelengkapnya tadi dengan daun pisang. Ini seperti bikin nasi bungkus itu ya bungkusnya. Kalau teman-teman kesusahan bungkus dengan cara ini, mungkin dibungkus dengan ala pepes, ala arem-arem, ala lemper kayak gitu nggak apa-apa, bebas lah, yang penting dibungkus dengan daun pisang biar sedap. Seperti ini kita potong atasnya biar rapi. Kita lakukan sampai campurannya tadi habis. Langkah selanjutnya adalah dengan mengukusnya kurang lebih 30 menit. Bisa lebih ya kalau mau lebih tanak gitu. Ini kita masukkan satu persatu biar agak lama sih durasinya ya. Kita masukkan satu persatu bungkusannya dan kita sudah nyalakan kompornya tadi. Ini pakai dandangnya mertua yang sudah sangat bersejarah, dandang lama. Kemudian kita tutup, kita tinggal selama 30 menit kurang lebih, tapi lebih sih kita kukusnya ini biar tanak katanya. Sambil menunggu kukusannya matang, kita bisa panen durian di kebun, tapi bukan kebun sendiri, kebun mertua ya. Ini kita panen duriannya hanya dapat 3 karena yang diambil adalah durian yang sudah lepas dari tangkainya. Ini sudah diikat dengan rapiah dan yang diambil itu yang sudah lepas dari dahannya. Lanjut, sudah 30 menit kita akan buka. Kemebul berasap ya. Ini mau kita makan. Kita buka. Ulala, petenya pasti akan melimpah ruah karena kita kasih pete yang banyak. Nih dia teman-teman, botok so ala mertua. Ini endul surendul sedep. Enak sekali, kita nikmati dengan nasi putih hangat yang masih kemebul juga. Selamat mencoba teman-teman. Kalau suka kelapanya banyak, bisa dibanyakin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.